Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Ketemu lagi ya dengan saya dan biasalah saya akan selalu membagi-bagikan ilmu yang benar. Karena membagikan ilmu yang benar itu hukumnya wajib dan disuruh oleh Tuhan untuk menyebarkan. Dan saya akan melanjutkan video yang tadi ya untuk melanjutkannya tentang orang yang berharta kepada orang yang miskin kepada orang yang berharta. Saya sudah jelaskan ya. Dan sekarang saya akan membahas tentang wanita atau perempuan. Kita harus tahu ya, bahwa perempuan itu adalah perhiasan dunia. Dan kita harus tahu apa itu yang disebut perhiasan dunia. Dan saya sekarang akan menjelaskannya ya, bahwa perempuan itu perhiasan dunia, yaitu perhiasan bagi suaminya. Kalau yang punya suami ya. Jadi perempuan itu hiasan dunia, yaitu perhiasan bagi suaminya ya. Apabila seorang perempuan wajib berhias karena dia adalah hiasan ya, atau wajib dihias. Seperti perempuan wajib memakai bedak, lipstik, memakai ini ya alis supaya hitam gitu ya, pakai celak, itu wajib untuk berhias, memakai pakaian yang rapi, memakai hair body supaya wangi, itu wajib karena itu perempuan hiasan yang harus dihias atau berhias. Dan perempuan pun wajib untuk memakai perhiasan seperti anting, gelang, cincin, kalung, itu wajib bagi yang punya ya. Kalau yang tidak punya ya nggak apa-apa karena tergantung kemampuan ya. Kalau perhiasan ada yang punya, ada juga yang tidak. Tapi sebaiknya kalau yang punya wajib dipakainya karena itu adalah perhiasan untuk wanita supaya wanita itu berhias, yaitu berhias ya perempuan. Dan kita harus tahu wajib orat di lelaki dan wajib orat di perempuan yang harus kita jalani sebagai umat Islam ya, khusus untuk umat Islam. Jadi lelaki itu oratnya dari dengkul kaki itu bisa kelihatan oleh orang lain. Ini rambut bisa kelihatan oleh orang lain, tetapi kalau badan sampai paha tidak boleh kelihatan oleh orang lain. Itu orat ya yang harus ditutupi, kecuali kalau istrinya yang hanya melihat sebagai istrinya ya. Jadi oratnya lelaki dari badan ya sampai kaki, sampai dengkul itu harus ditutupi. Kalau kaki dan kepala atau rambut itu tidak, walaupun tidak ditutupi tidak apa-apa gitu, kecuali kalau mau sholat ya pakai sarung, pakai kopiah ya, kecuali kalau mau sholat. Tetapi kalau oratnya perempuan, khusus umat Islam, oratnya perempuan wajib menutup rambutnya, menutup seluruh badannya kecuali muka ya. Muka, telapak tangan dan telapak kaki itu bisa terlihat oleh orang lain, tetapi rambut dan tubuh yang lainnya tidak boleh kelihatan oleh orang lain kecuali oleh suaminya ya. Itu orat perempuan yang harus kita tahu. Maka perempuan wajib menutup rambut, yaitu memakai kerudung, memakai baju yang panjang sampai kaki. Kalau muka atau telapak tangan dan telapak kaki itu bisa dilihat oleh orang lain atau bukan orat ya, kita harus tahu. Dan sekarang kita harus tahu ya tentang cara mempekerjakan orang lain ya. Apabila ada yang membutuhkan pekerjaan, orang yang mempekerjakan orang lain harus ada aturan ya, harus ada aturan. Contoh, kalau kita mempekerjakan orang yang di rumah seperti ART, itu ada aturannya ya, harus diatur. Jangan semena-mena dia di rumah kita dari subuh sampai tengah malam terus-terusan bekerja, jangan, itu hukumnya dosa. Karena manusia itu bukan robot yang harus terus-terusan dikerjakan. Harus ada aturan-aturan yang mempekerjakan orang yang ada di rumah kita atau sebut ART ya. Jadi kita wajib sebagai orang yang mempekerjakan orang lain di rumah seperti ART harus ada harus ada ininya, aturan ya. Contoh, kamu bekerja dari jam 6 contoh ya, dari jam 6 istirahat jam 12. Seperti jam 6 itu menyapu, mengepel, mencuci piring gitu ya, memasak,
membersihkan semuanya ya yang ada di rumah. Istirahatnya jam 12. Harus diistirahatkan, jangan terus-terusan dipekerjakan, kan itu manusia yang wajib kita hormati sesama manusia. Dan kita pun sebagai majikan wajib memberikan jatah makan kepada ART kita. Contoh, sebelum dia bekerja ya jam 6, kita harus memberikan makanan dulu untuk supaya dia bekerja sudah ada tenaga untuk bekerja. Jangan sampai dia dikerjakan oleh kita tapi tidak diberi apa-apa atau tidak diberi makan. Apalagi dia lapar menyelonong makanan kita dimarahi, jangan. Harus ada aturan-aturan ya. Jangan mempekerjakan orang lain seperti robot, itu hukumnya dosa ya. Jadi sebelum dia bekerja kita kasih makanan. Nah, ini sarapan dulu ya. Contoh nasi kuning, contoh. Ini kopinya. Sok makan dulu, nanti setelah makan kau bekerja. Begitu ya kalau mempekerjakan ART di rumah. Dan kira-kira jam 12 waktu dia istirahat ya, jam 12 sampai jam 1 atau setengah 2 ada istirahat ya. Jangan terus-terusan dijadikan robot, yaitu ada istirahatnya, yaitu dia istirahat untuk minum dulu, untuk kopi dulu umpamanya ya, kita kasih. Umpamanya kita kasih mau makan atau mau atau makanan yang manis seperti kopi, roti atau mau nasi, kita tanya dulu. Umpama dia ya saya mau makan aja ya, kita kasih makanan yang sudah dia pasak ya, supaya supaya dia kalau dia kan tidak akan berani langsung makan ya tanpa disuruh oleh majikan. Maka kita sebagai majikan harus menghargainya. Kita kasih makanan yang sudah dia masak nih, makan dulu. Ini lauk pauknya, ini minumannya kita kasih dulu waktu istirahat. Dan istirahat dulu atau kok kerjakan sholat dulu, kalau orang Islam kan sholat dulu. Nah dia baru bekerja lagi, dan setelah istirahat setengah 2 bekerja lagi sampai umpamanya jam 5. Itu aturan mempekerjakan orang lain. Jadi jangan sampai mempekerjakan orang lain walaupun di rumah kita dari subuh sampai tengah malam, itu hukumnya dosa. Walaupun yang ada di rumah seperti ART itu tidak boleh, hukumnya dosa. Jadi harus ada aturan-aturan mempekerjakan orang lain di rumah kita. Jadi walaupun jam 5 masih banyak pekerjaan yang belum beres, tapi sudah ada waktu dia istirahat dulu ya. Kita harus tahu, kecuali kalau majikan cuma bikinin kopi ya. Kan bikin kopi mah tidak akan ini ya, tidak akan repot. Coba ada tamu tuh bikin kopi dulu, ya itu mah nggak apa-apa ya. Tapi kalau harus kerja di rumah seperti mengelap-melap tembok, mengelap pintu terus, itu tidak boleh ya. Harus ada aturan walaupun mempekerjakan ART di rumah. Jadi harus ada aturan, bekerja dari jam sekian, istirahat jam sekian, dan beres jam sekian ya. Kecuali kalau cuma disuruh bikin kopi, itu mah bisa ya. Cuma bikin kopi mah gitu. Tapi kalau mencuci piring dan sebagainya nanti setelah waktu jam kerja lagi, itu ada aturannya. Dan mereka pun kita kasih makan 3 kali sehari ya, karena ada di rumah kita. Contoh pagi-pagi sarapan dulu sebelum bekerja, tengah hari waktu istirahat beri lagi makanan oleh kita, mau itu makanan yang roti, kopi, atau makanan pokok itu nasi kita kasih. Dan beres jam 5 atau setengah 6 maghrib kita kasih lagi makanan. Jangan sampai membiarkan dia kelaparan, itu hukumnya dosa ya. Kalau sebagai majikan kepada orang yang kita kerjakan hanya menyuruh saja tanpa memperhatikan isi perutnya, itu dosa. Kita harus tahu ya. Dan walaupun di rumah seperti ART harus ada aturan-aturan atau jam segini masuk kerja, istirahat jam segini, beres jam segini, itu aturan ya, walaupun yang ada di rumah kita atau ART. Nah, dan sebagai orang yang bekerja di rumah kita pun wajib menuruti perintah majikan. Umpamanya jam sekian masuk, kita harus segera giat. Umpamanya jam 6 kita harus segera bekerja, menyapu, membersihkan lantai, dan sebagainya ya, mencuci piring. Kita harus segera giat karena sudah ada aturannya. Kita makan dulu supaya sudah terisi perut, makan dulu, setelah makan kita langsung bekerja ya. Istirahatnya jam 12 kita istirahat, gunakan waktu itu untuk kita berbaring dulu atau makan dulu atau sholat dulu dan sebagainya, sampai waktu lagi jam kerja dulu yang ada untuk pekerjaan kita, sampai waktu lagi berhenti bekerja. Dan setelah bekerja kita beristirahat, enak kan, mau tidur
mau santai-santai gitu ya, kecuali kalau majikan membutuhkan kita cuma bikin kopi atau cuma ke warung, beli ini ke warung, itu mah bisa ya, cuma segitu mah. Kalau bekerja terus-terusan membersihkan, itu tidak boleh ya. Itu hukumnya antara majikan dan pembantu ya, kita harus tahu, jadi saling menghargai. Dan apabila majikan kita seorang Kristiani contohnya ya, agamanya Kristen ya, ART-nya Islam, maka sebagai bersama-sama punya agama wajib menghormati antar agama, maupun itu Kristen ke Islam maupun Islam ke Kristen, itu saling menghormati karena mereka punya agama masing-masing dan punya keyakinan masing-masing kepada Tuhannya masing-masing ya. Jadi apabila orang Kristen majikannya, dia tahu kan bahwa orang Islam itu ada tata cara sembahyang kepada Tuhannya ya, yaitu 5 kali dalam sehari semalam ya. Jadi harus ada menghargai. Jadi kalau ada ART yang mau sholat dulu, Bu, saya mau sholat dulu, ya hargai karena itu agamanya. Kita hari malah kalau seorang majikan ya adakan musola di kamar untuk ART untuk sholat, walaupun dia orang Kristiani. Jadi saling menghargai antar agama masing-masing. Karena semua agama, mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, aturan dari Tuhannya tetap harus berakhlak baik kepada sesama makhluk, khususnya manusia, dan harus saling menyayangi kepada antar agama. Jadi saling menghormati antar agama, saling menyayangi sesama makhluk. Itu di semua agama loh. Mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, tetap saling menyayangi, saling menghargai antar agama. Saling menyayangi sesama makhluk. Itu di semua ya. Jadi kalau ada orang Islam yang tidak beretika atau tidak menyayangi sesama makhluk, atau dia benci kepada orang non muslim umpamanya, tidak seagama, dia benci tanpa ada sebab, itu dosa. Karena dalam aturan Islam harus saling menyayangi sesama makhluk, khususnya manusia, dan harus menghormati antar agama. Contohnya orang Kristen kan sembahyangnya seminggu sekali ya ke gereja. Sebagai umat Islam kita hargai keyakinan mereka, kita jaga. Apabila ada huru hara ya kita jaga, kita pantau supaya ibadah mereka jangan terganggu oleh huru hara. Dan sebagai umat Kristen sama harus menghargai umat Islam. Contoh ya, apabila ART-nya Islam, dia sediakan musola untuk sholat ART-nya. Dan kita wajib apabila ART-nya mau sholat, jangan diganggu, karena sholat itu tidak lama loh, cuma 5 menit, paling 10 menit ya. Dalam waktu kerja zuhur kan paling 10 menit paling lama, yaitu sholat ya. Dalam waktu asar ya kita hargai sebagai antar agama, jadi saling menghargai. Jangan saya umat Kristen umpamanya ya, majikannya ART-nya umat Islam, ART-nya mau sholat tapi di jam waktu kerja dia marah-marah, itu tidak boleh, karena harus saling menghargai antar keyakinan masing-masing. Karena agama apapun ya, mau itu Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam, tetap menjunjung tinggi harkat martabat kemanusiaan. Ya, jadi saling menyayangi antar manusia, maupun agamanya apapun, tetap menyayangi antar manusia ya. Jangan saling mengganggu, apalagi saling mencaci antar agama, itu tidak boleh ya. Saling mencaci, itu agama itu si anu dicaci, dimaki, itu tidak boleh. Jadi sama-sama berkeyakinan masing-masing, sama-sama penganut agama masing-masing, dan berketuhanan kepada Tuhan Sang Pencipta. Jadi kepada Tuhan semuanya. Jadi cuma berbeda jalan. Kalau umat Islam kan sembahyangnya sholat 5 waktu. Kalau orang Kristen kan sembahyangnya ke gereja seminggu sekali. Kalau orang Hindu ke pura ya, tempat ibadahnya. Kalau umat Buddha ke wihara, tetapi satu tujuan, yaitu mengharap keriduan Sang Pencipta kan. Itu Tuhan itu Sang Pencipta, jadi tetap kepada Sang Pencipta. Dan semua agama pun menyuruh kebaikan, jangan menjalankan keburukan. Jadi kita harus saling menghargai antar sesama manusia. Contohnya majikan dan ART, majikannya contoh Kristen, ART-nya Islam, tetap saling menghargai ya. Apabila ART-nya mau sholat, ya sholat dulu, itu kan keyakinan kamu gitu kan. Apabila majikannya mau ke gereja, ya ART-nya ya silakan Bu, Ibu kan sembahyangnya ke gereja. Jadi saling menghargai, jangan saling mencaci maki antar agama ya. Yang terpenting semua agama menjalankan kebenaran dari Tuhan, karena Tuhan menyuruh untuk berbuat baik, dan Tuhan menyuruh untuk melestarikan alam dunia kepada sesama manusia ya. Nah itulah ya.
Inilah ilmu dari saya tentang perempuan itu hiasan dunia. Jadi hiasan dunia itu hiasan untuk suaminya, maka perempuan semua wajib berhias, yaitu berdandan. Berhias itu memakai bedak, lipstik, memakai parfum. Untuk siapa? Untuk suami. Kalau punya suami. Kalau belum punya suami, ya mudah-mudahan ada yang naksir akan punya suami. Begitu ya, saudara. Dan antar agama harus saling menghormati, ya, saling menghargai keyakinan masing-masing. Contoh ART Islam dan majikan Kristen, tetap majikan pun harus memberi peluang untuk ART-nya yang Islam melaksanakan ibadahnya kepada Tuhan. Mohon maaf ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.